Nepal lagi chaos gara-gara demonstrasi berdarah yang akhirnya menurunkan Perdana Menterinya yaitu Sharma Oli. Gedung parlemen dibakar, gedung pemerintahan lain juga dibakar. Ada 22 orang tewas dan 100 orang terluka akibat bentrokan dengan polisi. Jadi Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengirimkan surat kepada Presiden Ramchandra Paudel pada Selasa 9 September 2025 lalu setelah pemerintahannya disalahkan atas pecahnya kerusuhan terparah dalam satu dekade. Tapi sebenarnya apa sih penyebab dari demonstrasi besar-besaran di Nepal? Demonstrasi Nepal bermula dari blokir yang dilakukan pemerintah ke dua lusin platform media sosial. Platform tersebut dianggap gagal memenuhi tenggat waktu pendaftaran di Nepal. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal telah menginstruksikan otoritasnya untuk menonaktifkan akses ke 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara itu. Ini termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta. Tapi sebenarnya demo di Nepal ini bukan semata-mata hanya soal pemblokiran sosmednya saja. Ini seperti fenomena gunung es yang hanya butuh satu ketukan atau pemicu yang membuat rakyat Nepal marah besar. Permasalahan utamanya karena ada kesenjangan yang dalam antara kelompok kaya dan miskin. Belum lagi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang memberikan keuntungan bagi anak-anak pejabat di sana. Banyak rakyat Nepal yang menyebut anak-anak pejabat ini sebagai Nepo Kids. Nepo Kids merupakan pelesetan dari nepotisme. Istilah ini umum digunakan untuk merujuk pada anak-anak pejabat tinggi pemerintah dan menteri. Pejabat pemerintahan dan politisi Nepal sebenarnya sudah lama menghadapi tuduhan korupsi terkait dengan kemana dana atau uang milik pemerintah berakhir. Bagaimana akhirnya uang publik yang terkumpul tersebut dibelanjakan. Sebagian dari dana publik dicurigai digunakan untuk mendanai gaya hidup mewah yang dinikmati keluarga para pejabat. Padahal kalau dilihat gaji resmi pejabat di Nepal tergolong kecil. Belum lagi sejumlah anak pejabat di Nepal kerap memposting foto atau video bersama dengan keluarga menggunakan fasilitas-fasilitas yang mewah. Inilah yang kemudian memunculkan kesenjangan kehidupan perekonomian di Nepal. Oleh karena itu, para pengunjuk rasa menuntut pembentukan komisi investigasi khusus untuk menyelidiki secara menyeluruh sumber kekayaan para politisi. Penyelidikan dilakukan karena adanya kekhawatiran yang lebih luas tentang korupsi dan kesenjangan ekonomi di Nepal. Kalau kita lihat, jurang antara orang kaya dan miskin di Nepal memang sangat dalam. Pendapatan per kapita tahunan Nepal yang sekitar 1.400 US dollar atau setara 23 juta merupakan terendah di Asia Selatan. Tingkat kemiskinan di negara ini secara konsisten berada di atas 20% dalam beberapa tahun terakhir. Belum lagi masalah pengangguran menghimpit perekonomian para pemuda. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan India, di Nepal sendiri ini tingkat penganggurannya mencapai 32,6% pada tahun 2024. Berbeda dengan India yang hanya 23,5% ya kalau saya lihat datanya di sini. Akhirnya, 7,5% penduduk Nepal memilih kabur ke luar negeri. Perekonomian Nepal terbantu oleh kiriman uang dari warganya yang bekerja di luar negeri. Nah, bertahun-tahun menghadapi masalah korupsi, pengangguran, inflasi, Nepo Kids atau Nepo Baby. Inilah yang membuat rakyat Nepal kemudian marah, frustasi yang sampai akhirnya membuat mereka bertindak anarkistis dengan cara membakar gedung parlemen, gedung pemerintahan lainnya. Bahkan yang terbaru, mereka juga melakukan tindakan anarkistis dan brutal dengan cara menelanjangi salah satu menteri di Nepal sampai juga membakar hidup-hidup istri dari mantan perdana menterinya. Bisa dibayangkan bagaimana situasi kebatinan masyarakat Nepal saat ini. Kemarahan rakyat Nepal juga didukung oleh para diaspora Nepal yang berada di luar negeri. Mereka aktif memainkan peran dengan memperkuat pesan anti korupsi. Jaringan-jaringan inilah yang kemudian juga memperkuat momentum yang ada di Nepal saat ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat mungkin masuk akal karena mereka membandingkan kehidupan di luar negeri yang lebih terstruktur, pajaknya jelas, aliran dananya jelas dibandingkan dengan negara Nepal yang saat ini mengalami goncangan akibat beberapa isu-isu krusial tadi. Bagaimana menurut kamu dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Nepal? Kalau kita lihat beberapa waktu lalu, Indonesia juga hampir mengalami hal serupa.
Mirip-mirip seperti ini namun tidak separah Nepal, hanya beberapa tindakan anarkistis dalam demonstrasi di sejumlah daerah. Tentu kita berharap bahwa kejadian yang terjadi di Nepal tidak terjadi di Indonesia. Memang sejumlah permasalahan seperti korupsi, inflasi, pengangguran, dan nepo kids atau nepo baby selayaknya memang harus diselesaikan dengan jelas agar masyarakat juga memiliki kepercayaan kepada pemerintah dengan pemerintah pun melakukan transparansi keuangan kepada publik. Bagaimana menurut Anda terkait dengan masalah ini? Komen di bawah.